Tahukah kamu saat kamu menonton video ini, kita sedang berada di tengah-tengah peristiwa perpindahan penduduk terbesar dalam sejarah umat manusia. Bukan perpindahan antar negara, tapi perpindahan dari dunia nyata ke nekropolis digital. Sebuah studi dari Oxford Internet Institute memprediksi sesuatu yang mengerikan. Pada tahun 2070, jumlah orang mati di Facebook akan lebih banyak daripada orang yang masih hidup. Facebook akan berubah dari tempat nongkrong menjadi kuburan virtual terbesar di dunia. Dan tebak negara mana yang menjadi penyumbang hantu digital terbesar itu? Data menunjukkan Asia akan mendominasi dan Indonesia ada di garis terdepan. Jutaan akun dari teman, keluarga, atau mungkin akun kamu sendiri akan menjadi zombie internet. Akun yang terlihat hidup, tapi tidak ada siapa-siapa di baliknya. Tapi masalah sebenarnya bukan cuma soal akun kosong. Masalahnya adalah apa yang terjadi pada semua data, uang, dan aset digital itu saat jantung kita berhenti berdetak. Jawabannya mungkin akan membuat kamu marah. Sekarang, coba cek akun Steam, PlayStation, atau iTunes kamu. Berapa juta rupiah yang sudah kamu habiskan di sana? Kamu merasa memiliki game dan lagu itu kan? Sama seperti saat kamu memiliki kaset PS1 atau kaset Vita zaman dulu. Sayangnya kamu salah besar. Investigasi pada Steam Subscriber Agreement mengungkapkan fakta brutal. Akun kamu dan semua isinya adalah non-transferable atau tidak bisa dipindah tangankan. Artinya kamu tidak membeli game, kamu hanya menyewa lisensi untuk memainkannya. Dan lisensi itu terikat pada nyawa kamu. Saat kamu mati, kontrak selesai. Aset senilai puluhan mungkin ratusan juta itu hangus dan bernilai nol. Ada kasus viral di mana seorang gamer bertanya ke Steam, bisakah saya mewariskan akun saya lewat surat wasiat? Jawaban Steam dingin dan tegas. Saya menyesal memberitahu kamu bahwa akun Steam tidak dapat ditransfer melalui wasiat. Ini yang disebut para ahli sebagai phantom wealth atau kekayaan semu. Kita sedang menuju era feodalisme digital, di mana kita cuma jadi petani penyewa di lahan milik tuan tanah teknologi. Kita bayar tapi kita tidak punya hak milik. Tapi kan orang tua saya bisa buka HP kalau saya mati? Belum tentu. Bahkan hukum seringkali kalah lawan term of service. Mari kita lihat dua kasus yang mengubah dunia. Di Jerman, ada kasus tragis seorang gadis 15 tahun yang meninggal tertabrak kereta di Berlin. Orang tuanya putus asa. Ingin tahu apakah ini kecelakaan atau bundir karena cyberbullying. Mereka minta akses Facebook anaknya. Facebook menolak, alasannya privasi. Akunnya dikunci jadi status memorialized. Tapi pengadilan Jerman melakukan terobosan jenius. Mereka menyamakan akun Facebook dengan buku harian fisik. Kalau kamu mewarisi buku harian nenek kamu, tentu saja kamu berhak membacanya. Tidak peduli seberapa rahasia isinya. Pengadilan memenangkan orang tua gadis itu. Sementara di Inggris ada kasus Molly Russell, remaja 14 tahun yang bundir. Ayahnya berjuang mati-matian melawan raksasa sosmed untuk membuka data anaknya. Saat data dibuka, isinya mengerikan. Algoritma Instagram dan Pinterest ternyata membombardir Molly dengan 2000 lebih konten depresi dan bundir sebelum kematiannya. Tanpa akses ke warisan digital ini, penyebab kematian Molly akan selamanya menjadi misteri. Ini membuktikan data digital kita bukan cuma sampah, itu adalah bukti forensik, memori, dan juga kebenaran. Jika hukum masih ribut soal siapa yang memiliki data, teknologi sudah melangkah lebih gila lagi, membangkitkan orang mati. Industri ini disebut grief tech. Kisah paling terkenal adalah Joshua Barbour. Tunangannya, Jessica, meninggal karena penyakit langka. Karena rindu setengah mati, Joshua menggunakan situs bernama Project December yang ditenagai AI GPT-3. Dia memasukkan semua chat lama Jessica ke dalam AI dan mereka mulai mengobrol. Ini adalah transkrip asli percakapan mereka yang bikin merinding. Di satu sisi, ini membantu Joshua sembuh, tapi para psikolog memperingatkan bahaya besar. Ini bisa bikin kita terjebak dalam delusi, gagal menerima kematian, atau kecanduan ngobrol sama bot. Bayangkan masa depan di mana Microsoft atau startup lain membuat avatar 3D nenek kamu yang sudah meninggal. Tapi tiba-tiba, di tengah obrolan, avatar nenek kamu menyisipkan iklan produk. Terdengar distopia kan? Tapi patentnya sudah ada loh. Jadi, apakah kita cuma bisa pasrah? Tidak. Di Indonesia, hukum waris kita, baik perdata, syariat Islam, atau adat, belum siap mengatur aset digital secara detail. Jadi, kamu harus amanin diri sendiri. Lakukan 3 hal ini sekarang juga. 1. Aktifkan legasi kontak di Apple ID, Google Inactive Account Manager, dan Facebook. Tunjuk satu orang kepercayaan yang bisa akses akun kamu saat kamu offline selamanya. 2. Backup fisik. Foto di cloud itu sewa. Foto di harddisk fisik itu milik kamu. 3. Wasiat password kripto. Khusus pemain kripto, ingat mantra not your keys, not your coins. Kalau kamu mati tanpa kasih tahu privasi ke ahli waris, uang itu hilang selamanya di sedot blockchain. Kita adalah generasi pertama dalam sejarah yang harus mati 2 kali, kematian biologis dan kematian digital.
pastikan kamu yang memegang kendali atas keduanya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.